warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek IPS saya bersama Sukma Ramadhani. Di sini kami memilih tema pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang ada yang namanya kerja paksa. Kerja paksa adalah keberhasilan Jepang menguasai beberapa wilayah Indonesia, merupakan akibat dari propaganda yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Tujuannya adalah untuk menarik simpati sehingga rakyat tidak melakukan perlawanan. Banyak masyarakat yang menderita saat wilayahnya dikuasai oleh Jepang. Hal ini dikarenakan mereka dipaksa untuk membuat parit, jalan, lapangan terbang, dan juga dipaksa oleh Jepang untuk menjadi romusa. Kalian tahu nggak apa itu romusa? Romusa adalah sebutan untuk orang-orang yang dipekerjakan sebagai buruh secara paksa oleh Jepang ketika menduduki Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Jepang sangat menginginkan bahan-bahan baku yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang sangat strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara bangsa-bangsa barat. Untuk menyamakan jalur pelayaran bagi bahan-bahan mentah dan bahan baku dari ancaman sekutu serta memuluskan ambisinya menguasai wilayah-wilayah baru, Jepang menggalang kekuatan pasukannya serta mencari dukungan dari bangsa-bangsa Asia. Perhatikan gambar peta di atas. Peta tersebut menggambarkan gerakan tentara Jepang ketika masuk ke Indonesia. Terdapat 3 tempat penting pendaratan Jepang ketika masuk ke Indonesia, yakni Tarakan, Kalimantan, Palembang, Sumatera, dan Jakarta, Jawa. Nah, setelah kita paham apa itu kerja paksa, kita di sini akan memasuki proses penguasaan Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Setelah membombardir Pearl Harbor, Jepang masuk ke negara-negara Asia dari berbagai pintu. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Takara, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Selanjutnya Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda. Batavia, Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Surat perjanjian serah terima kedua belah pihak ditandatangani oleh Letnan Jenderal Terpoorten, Panglima Angkatan Perang Belanda, dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Imamura, pimpinan pasukan Jepang. Sejak saat itu, Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Setelah proses penguasaan Indonesia, kita akan membahas tentang kebijakan pemerintahan militer Jepang. Saat Jepang menduduki Indonesia, pemerintah Jepang membuat berbagai kebijakan yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan bangsa kita. Berikut kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah: mendirikan 3 pemerintahan militer di Indonesia. Pemerintahan Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta dan dikendalikan oleh Tentara Angkatan Darat ke-16. Pemerintahan Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi dan dikendalikan oleh Tentara Angkatan Darat ke-25. Pemerintah Indonesia Timur yang berpusat di Makassar dikendalikan oleh Tentara Angkatan Laut Armada Kedua, membentuk tingkat administrasi pemerintah. Shu Keresidenan, Si Kota Praja, Ken Kabupaten, Gun Kewedanaan, Son Kecamatan, dan juga Ku Kelurahan. Menetapkan Surakarta dan Yogyakarta sebagai daerah Kochi, daerah istimewa. Kebijakan militer: 1. Membentuk organisasi militer. 2. Peta. 3. Heiho. 4. Gyubun. 5. Membentuk organisasi semi-militer. 6. Seinendan, yakni barisan pemuda. 7. Keibodan, yakni barisan pembantu polisi. 8. Fujinkai, yakni barisan wanita. 9. Gaku Kotai, yakni barisan pelajar. Dan 10. Saus Yintai, yakni barisan pelopor. Kebijakan politik: 1. Membubarkan Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia kecuali Majelis Islam (MIAI). 2. Membentuk organisasi propaganda Gerakan 3A dengan Mr. Syamsuddin sebagai ketua. 3. Membentuk Pusat Tenaga Rakyat Putra dengan 4 serangkaian, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur sebagai ketua. 5. Membentuk Gerakan Kebaktian Jawa, Jawa Hokokai, yang dipimpin langsung oleh Kun Sekai-gun, pemimpin militer Jepang. 6. Membentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua. 7. Membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan Soekarno sebagai ketua. Kebijakan sosial budaya: mengizinkan bendera merah putih berkibar berdampingan dengan bendera Jepang (Hinomaru), mengizinkan pemutaran lagu Indonesia Raya, melarang penggunaan bahasa Belanda, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia, mendirikan organisasi kebudayaan Keinin Bunka Shidoso, menerapkan kebijakan Seikere, membungkukkan badan ke arah matahari terbit, menerapkan kerja paksa Romusa. Kebijakan ekonomi: menerapkan sistem ekonomi autarki, pemenuhan kebutuhan sendiri, membentuk UMAI, membentuk PM Pomer, pengurus besar perhimpunan untuk memajukan ekonomi perang. Muhammad Hatta berperan sebagai ketua, membentuk Tokyo Rengokai, asosiasi perusahaan gula, menerapkan kebijakan aturan wajib hasil pangan kepada tentara Jepang. Berikutnya adalah pengerahan Romusa. Pengerahan tenaga kerja yang disebut dengan Romusa ini awalnya didukung oleh rakyat Indonesia.
Tujuannya sendiri adalah memperkerjakan masyarakat secara sukarela untuk proses pembangunan dan propaganda Jepang. Propaganda dilakukan Jepang untuk membentuk barisan Romusa yang bertugas membela negara dan membangun kemakmuran. Subbab C. Sikap kaum pergerakan. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi berbagai kebijakan Jepang tersebut. Propaganda Jepang sama sekali tidak memengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun, mereka sadar bahwa Jepang adalah penjajah. Berikut beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah: 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. 2. Gerakan bawah tanah. 3. Perlawanan bersenjata. Oke, mari kita bahas salah satu dari beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang. Yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Tahukah kamu, perjuangan melalui organisasi merupakan jalan damai yang dapat ditempuh untuk menghindari korban jiwa dari rakyat. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalisme yang memanfaatkan organisasi pembentukan Jepang sebagai alat pemersiap kemerdekaan Indonesia. Beberapa organisasi yang digunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Putera. Organisasi ini merupakan yang memperbolehkan para anggotanya untuk berbicara di depan umum. Oleh karena itu, para tokoh nasionalisme memanfaatkan kesempatan acara rapat besar maupun acara radio yang diselenggarakan oleh organisasi Putera dengan mengarahkan rakyat untuk mempersiapkan kemerdekaan dan mengkoordinasikannya. Yang kedua, ada Barisan Pelopor. Ini merupakan bagian dari Jawa Hokokai. Barisan Pelopor ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beberapa pahlawan nasionalisme yang menjadi anggotanya. Yang ketiga ada Kyo Sangiin. Kyo Sangiin merupakan salah satu organisasi yang dimanfaatkan para tokoh nasionalisme dalam pembentukan organisasi Barisan Pelopor untuk kepentingan Indonesia. Selanjutnya, bentuk perjuangan pada zaman Jepang yang kedua adalah gerakan bawah tanah. Perjuangan melalui gerakan bawah tanah adalah perlawanan menggunakan senjata. Beberapa tokoh memiliki semboyan cinta kedamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan. Mereka menganggap perlawanan bersenjata akan lebih cepat mewujudkan kemerdekaan. Selain melalui gerakan organisasi, rakyat Indonesia melawan kependudukan Jepang di Indonesia dengan gerakan bawah tanah, yaitu gerakan yang dilakukan secara diam-diam dan rahasia, di mana gerakan ini dipraktikkan di dalam organisasi bentukan Jepang tanpa sepengetahuan pihak Jepang. Secara umum, kegiatan bawah tanah yang dilakukan oleh para pejuang nasional guna melawan pendudukan Jepang di Indonesia memiliki beberapa tujuan seperti saling membagi informasi dan menjaga nasionalisme, mempersiapkan kekuatan untuk kemerdekaan Indonesia, menyempurnakan semangat dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia, serta mendapatkan informasi perkembangan Perang Asia Timur Raya dari radio. Berikutnya, ada juga beberapa contoh gerakan bawah tanah yang mengupayakan perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Indonesia, antara lain yang pertama adalah kelompok Sukarni. Kelompok Sukarni yang mencoba mempengaruhi jiwa-jiwa revolusioner dan rakyat Indonesia dengan membongkar tipu daya Jepang. Yang kedua, kelompok Ahmad Subarjo membentuk Asrama Indonesia Merdeka yang berisikan para pemuda Indonesia dan mencoba membakar semangat jiwa kemerdekaan para pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Yang ketiga, kelompok Sultan Syahrir yang menyiapkan gerakan bawah tanah anti-fasis untuk melawan Jepang di waktu yang tepat. Berikutnya lagi adalah ketiga dari bentuk perjuangan pada zaman Jepang, yakni perlawanan bersenjata. Nah, beberapa perlawanan bersenjata untuk melawan Jepang yang dilakukan oleh pahlawan Indonesia, yaitu yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh. Yang kedua, ada perlawanan Singaparna, Jawa Barat. Yang ketiga, perlawanan Indramayu, Jawa Barat. Dan yang keempat, perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur. Nah, selanjutnya mari kita bahas perlawanan dari rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh sendiri dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Kot Pilihan Aceh, menentang peraturan-peraturan Jepang. Pada tanggal 10 November 1942, ia melakukan perlawanan. Dalam perlawanan tersebut, ia tertangkap dan berakhir ditembak mati. Yang kedua adalah perlawanan Singaparna, Jawa Barat, yang dipelopori oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang menentang Seikere, yakni menghormati Kaisar Jepang. Pada tanggal 24 Februari 1944, meletus perlawanan terhadap negara Jepang. Kiai Haji Zainal Mustafa dan beberapa pengikutnya ditangkap Jepang, lalu berakhir juga dihukum mati. Di situ juga kita dapat melihat gambar-gambar dari perlawanan Singaparna, Jawa Barat. Pada gambar tersebut juga diceritakan bahwa Kiai Haji Zainal Mustafa merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tasikmalaya. Zainal Mustafa juga adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. Yang ketiga adalah perlawanan Indramayu, Jawa Barat. Perlawanan rakyat Indramayu diprakarsai oleh petani dan dipimpin oleh para ulama. Beberapa tokoh Indramayu dalam perlawanan rakyat terhadap Jepang adalah Haji Madrias, Haji Kartiwa, dan Kiai Srengseng. Pada Maret 1944, petani yang ada di desa Kaplongan melancarkan protes karena masalah kewajiban serah padi. Dan yang terakhir adalah perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur.
Perlawanan peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Supriyadi, seorang Shodanko, komandan peleton. Peta tanggal 14 Februari 1945, perlawanan dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi dan kawan-kawan kurang matang. Para pejuang peta yang berhasil ditangkap kemudian diadili di mahkamah militer di Jakarta. Beberapa di antaranya dihukum mati, seperti Dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Halir Mangkudijaya, Sunanto, dan yang terakhir adalah Sudarmo. Nah, beginilah penjelasan terakhir bersama saya Sukma dan teman saya Wanda mengenai pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Dan tentunya kalian juga pasti sudah mengetahui bagaimana sejarahnya pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Saya dan teman saya harap kalian dapat memahami dari penjelasan-penjelasan yang sudah kami sebutkan dan jelaskan. Saya dan teman saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.